Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? Alright, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm good, thank you. Okay, before we start our class, let's start by reciting Basmalah today. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check your attendance list first. Ini Datul. Yudia. Alfredia. Kaila Putri. Nawal. Present. Habib. Nafia. Amala. Putri. Present. Amber. Present. Wisnu. Here. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman suka baca buku atau mendengarkan cerita nggak? Mendengarkan podcast itu, Miss. Yang beneran itu, Miss. Nonton kelas juga, Miss. Deddy Corbuzier. Jadi kan busir. Oh, suka nonton podcast ya? Ya. Itu Miss judulnya celose Door. Oh. Kan tadi ada yang suka baca atau mendengarkan cerita ya. Kalian coba lihat di sini di layar. Ini cerita apa ini? Itu, Miss. Maling kuda. Kira-kira itu cerita tentang apa ya? Maling kuda, Miss. Ceritanya tentang maling Jadi kuda. sebagai anak jangan durhaka ya sama orang tua. Ya. Ambil murid dong, ya. Oke, kalau yang ini Putri Ibu dulu. Mas. Ini Mas dong. Iya. Gak kelihatan, Miss. Gak kelihatan, Miss. Yang mana? Yang mana yang Putri dulu? Tak kirain itu kayak Benar Timur Mas. Putri dulu. Saya kayak itu. Nah, ya ini juga ada Cinderella dan ini bukan Putri Duyung ya. Bendera UI. Ini orang itu. Iya betul. Cinta Obong. Oke, terus yang ini Danau Toba. Terus kira-kira ini apa? Rakyat Buaya. Buaya. Putri Duyung itu benar buaya. Beda. Oke. Buaya dulu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama siswa dapat membaca naratif teks dari berbagai sumber baik cetak maupun digital secara individu maupun kelompok dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua siswa dapat memirsa naratif teks dalam bentuk audio visual seperti video cerita, animasi atau film pendek secara kritis dan interaktif. Dan yang terakhir siswa dapat mengidentifikasi structure, language feature, and moral value of narrative text dengan tepat dan sesuai konteks penggunaannya. Oke. Untuk definition di sini ada yang membaca. Saya, Miss. Ya, Wisnu Yes. dulu yang pertama. Itu terus. Nanti ya gantian ya. A narrative text is a type of text aimed at telling a story with a clear sequence of events, plot, and often contains a moral lesson. Oke, jadi Aku tahu definisi apa. naratif teks itu adalah sebuah tipe teks yang Aku tahu di bertujuan Amerika. menceritakan sebuah cerita dengan alur atau plot yang jelas dan seringkali menyampaikan moral lesson atau moral value. Nah, untuk purpose atau tujuannya untuk naratif teks itu to entertain the reader. Artinya apa? Menghibur pembaca benar ya. Selanjutnya to convey moral values or lesson learned from the story. Jadi untuk menyampaikan moral value atau pembelajaran dari cerita. Nah, untuk types of narrative text di sini ada 5. Tadi kan di slide awal-awal itu kan ada gambar ya, gambar cerita-cerita. Nah, untuk yang pertama itu ada jenis legend atau legenda. Ya. Nah, kalau untuk legenda itu sendiri biasanya itu menceritakan asal-usul tempat atau wilayah seperti tadi ya, Danau Toba. Terus ada lagi kayak Candi Prambanan atau asal-usul tempat yang lain. Lanjut untuk jenis yang kedua itu fable. Nah, fable itu apa? Cerita yang karakternya hewan. Iya betul, cerita hewan. Nah, yang selanjutnya itu ada folklore or folktale. Itu apa? Folklore. Cerita rakyat. Cerita rakyat betul Mbak Putri. Biasanya kalau cerita rakyat itu contohnya apa? Contohnya Tadi yang awal tadi. Maling kuda. Ya. Ada bawang putih, bawang merah juga. Cabai merah, cabai hijau ada. Iya. Terus yang keempat ada fairy tales. Nah, Cabai di merah. jenis yang keempat ini biasanya ceritanya itu
contains fantasy or magic. Jadi Magic. Oke, untuk yang terakhir kita ada myth atau mitos. Jadi untuk cerita tipe yang kelima ini biasanya itu cerita yang banyak dipercayai masyarakat dan itu tuh dipercayai benar gitu hasilnya. Seperti contoh yang pertama tadi tentang cerita Nyi Roro Kidul. Oke, next is generic structure. Nah, untuk narrative text itu yang pertama ada orientation, introduce the character, setting and time of the story. Jadi dalam orientation ini penjelasan pengenalan tentang karakternya, terus settingnya gimana, dan waktunya. Dan yang kedua itu complication. This contain problems that occur in a story. Jadi di complication ini mengandung problems atau masalah yang terjadi. Oke, the next is resolution. Nah, di sini explain how the problem is resolved. Artinya apa? Explain how the problem is terselesaikan. Nah, karena tadi complication itu masalahnya, puncak permasalahannya, resolution itu masalahnya mulai mereda dan mulai ada solusi. Dan yang terakhir itu dari orientation or coda, provides the story's conclusion, often including a moral lesson. Nah, di bagian di orientation atau coda ini sebenarnya opsional ya, ada atau tidak ada dalam teks naratif, karena kan biasanya kesimpulan sama moral lesson itu nggak langsung dijelaskan dalam teks atau implisit ya. Nah, untuk language feature-nya siapa yang membaca? Bantu ibu. Oh ya, Nafia. Oke. Ibu. Katanya simple past tense. Contohnya when, with, said, did, saw, found, etc. Nah, ya karena di naratif teks itu kan kejadiannya masa lalu menceritakannya, jadi pakai simple past tense sampai kurang. Dan selanjutnya use adverb of time, jadi menggunakan kata keterangan waktu. Biasanya itu ada contohnya seperti ini: once upon a time, one day, suddenly, then, after that, long ago, and etc. And then use action verb. Contohnya run, fall, often, climb, kill, and etc. Fall ini verb duanya dari apa? Fight, betul sekali. Untuk yang terakhir itu use direct speech. Seperti ini ya, direct speech itu contohnya biasanya itu ada kata petiknya. Dan misal ini thank you for saving me, say the Cinderella. Jadi yang membuat cerita itu tuh lebih hidup karena ada ini. Pasti direct speech. Oke, sampai sini ada yang masih Bertanya-tanya. ya? Ada yang mau bertanya-tanya? Iya, Masih bingung? Clear ya, oke. Sekarang waktunya praktis. Nah, nanti Ibu bagi jadi 3 kelompok ya. Ini ada warganya, Miss. Itu ada di belakang. Gak apa-apa ya, berdua gak apa-apa. Oke, nanti masing-masing grup akan Ibu kasih LKPD yang dimana nanti diisi ya namanya. Terus di sini tuh nanti ada cerita hewan, the ant and the grasshopper. Nah, jadi student nanti semuanya menganalisis strukturnya, language feature dan moral value yang ada di cerita. Oke, Miss. Oke, sambil mengerjakan nanti sambil melihat dan mendengar ceritanya. Saya udah diajak diskusi. Ya Allah. Iya, paham. Diskusi ya. Ini mengerjakan apa ini kok sibuk sendiri? Ini tugas kan, ibu kasih tugas apa? Oh iya. Kok buktinya di sini? Kan ini ada di situ. Kan ini modern, kita langsung scan. Nah, langsung bisa. Scan barcode. Nah, kolomnya satu. Pensilnya ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Tadi kentut sekali. Oke, sambil mengerjakan sambil melihat ini ya videonya.
kelompok pojok sebelah dulu. Baca Di dulu situ sini. aja. Iya. Generic structure-nya itu pertama ada orientation. Orientationnya ada di paragraf 1 dari One Bright Summer Day sampai what you know. Complication itu ada di paragraf 2. The problem occurs when winter arrives and the grasshopper has no food. Terus untuk resolutionnya ada di paragraf 3. The grasshopper has the result of his laziness and learns a lesson. Ya, oke. Give applause buat Kak Nala. Oke, untuk yang kedua, English teacher-nya. Ada past tense verb, serious, gather, played, game, knock, and say. Terus action verbs-nya ada carried, work, sat, dance, work, sama turn away. Terus ada direct speech-nya. Why don't you come and relax with me? Say the grasshopper. Terus ada adverb of time. When break summer day after day, soon, all summer, sama now. Oke, give applause buat Kak Nala. Oke, guys, it's Moral Tell you, we must work hard and prepare for the future instead of wasting time. Sama, don't be lazy today because you may suffer tomorrow. Oke. Jadi dari cerita semut dan belalang tadi, kita bisa ambil pesan moral ya, jangan Ya. bermalas-malasan. Ya. Ya Mas. Dia masuk. Mas tidak apa-apa. Boleh. Terus pesan moral apa lagi kira-kira dari cerita ini? We must work hard. Ya. Apa tuh? Karena depannya kan kita nggak tahu ya. Kita harus selalu berusaha. Ya, Betul. seperti peribahasa sedia payung sebelum 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 apa? Tsunami. Sebelum hujan. Ya dong. sedia. Oke. Oke. Tadi belajar apa aja ya? Narrative text. Narrative text. Untuk jenis-jenisnya ada apa? Legend.